Excuse me? The general public. Hey, wait! Security! Halo guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat perawan ya guys. Wih, amin banget. Ditemani suara pengelit yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Di awal film menceritakan legenda kisah zaman dahulu kala tentang negara Inggris yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Pendragon. Dia meninggal tanpa pewaris tahta kerajaan. Hal itu membuat kerajaan Inggris terpecah belah karena banyak orang yang ingin merebut tahtanya, sehingga terjadilah peperangan tanpa akhir. Negara Inggris kehilangan arah karena tidak memiliki pemimpin, sehingga penyihir yang bernama Merlin menancapkan sebuah pedang sihir ke sebuah batu, yang kemudian dia namakan Excalibur. Dia mengatakan hanya pewaris Pendragon yang bisa mencabutnya, tapi banyak orang yang berusaha mencabut pedang tersebut. Kemudian hanya ada satu orang yang berhasil. Dia adalah seorang pemuda yang tidak tahu bahwa dirinya adalah anak dari Raja Pendragon yang telah lama menghilang. Pemuda itu bernama Arthur. Arthur tumbuh menjadi seorang raja yang sangat hebat. Dia juga menjadikan musuh sebagai sekutunya. Raja Arthur selalu memimpin rapat di atas meja bundar agar status mereka setara. Dia dan para kesatrianya hidup dengan kode etik nih guys. Tapi musuh terbesar Arthur muncul dari saudari tirinya yang bernama Morgana. Dia sangat yakin kalau dia adalah pewaris sah dari Raja Pendragon dan sangat ingin menguasai pedang Excalibur. Dia juga memiliki kekuatan sihir. Arthur berjuang sekuat tenaga untuk melawannya, lalu mengurungnya di perut bumi. Tapi Morgana bersumpah akan kembali untuk membalas dendam saat negara mulai kehilangan arah. Kisah itu ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Kesatria Meja Bundar. Oke, yang belum subrek nih, yuk ditajong aja tombol subreknya. Jangan lupa tampilin juga tombol loncengnya. Yuk gaskeun. Lanjut. Di awal film diperlihatkan seorang anak sekolah yang bernama Alex. Dia hanya tinggal bersama ibunya. Sejak kecil dia tidak pernah diberitahu kemana ayahnya pergi. Singkat cerita, Alex berangkat ke sekolah naik bus. Tiba-tiba Alex menerima pesan minta tolong dari temannya yang bernama Bedders. Sampainya di sekolahan, ternyata Bedders sedang dibully oleh Lance dan Kaye, yang ceritanya mereka adalah jagoan di sekolah tersebut. Alex meminta mereka untuk melepaskan Bedders, tapi Lance malah mendorong Alex dan mengejek Alex sebagai cucunya Sugiono. Perkataan Lance membuat amarah Alex memuncak. Lalu Alex menghajar Lance di depan banyak orang. Alex pun harus dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Namun Alex tidak menceritakan yang sebenarnya. Di perjalanan pulang, Bedders meminta agar mereka harus tetap bersama agar tidak diganggu lagi. Tapi Alex berkata bahwa Lance dan Kaye adalah penguasa di sekolahan, sedangkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bedders mencoba menghibur Alex dengan memperlihatkan sulap koin, tapi sulapnya gagal. Jauh di dalam tanah, Morgana selalu mengawasi dunia luar melalui tanaman yang merambat. Sepulang sekolah, Lance dan Kaye mengejar Alex, hingga Alex harus terjatuh dari atas bangunan. Melihat Alex terjatuh, mereka langsung kabur. Setelah tersadar, Alex melihat sebuah pedang yang tertancap di sebuah pondasi bangunan. Kemudian, Alex mencabut pedang tersebut dan membawanya pulang. Morgana yang mengetahui ada seseorang yang berhasil mencabut pedang Excalibur, langsung memberitakan prajuritnya untuk merebut pedang tersebut dan membunuh pemiliknya. Di rumahnya, Bedders berkata, mungkin ini hanya sebuah prank seperti yang ada di YouTube. Lalu, mereka menerjemahkan tulisan yang ada di pedang tersebut menggunakan Google Translate. Ternyata, arti dari tulisan itu adalah pedang milik Arthur Putra Tentacle. Mendengar kalimat tersebut, Alex teringat dengan sebuah buku pemberian ayahnya yang dia simpan di atap rumah. Buku itu berjudul Kesatria Meja Bundar. Tulisan itu mirip dengan sebuah tempat yang ada di dalam buku. Ternyata, Tentacle adalah sebuah tempat di mana dia pernah tinggal di sana saat berumur 5 tahun. Dan tempat itu juga terakhir kali dia melihat ayahnya. Bedders menduga bahwa mungkin saja itu adalah pedang sihir Excalibur, seperti yang ada di dalam buku tersebut. Lalu, Alex berakting menjadi seorang raja dan melantik Bedders menjadi kesatria. Sebelum tidur, Alex menyimpan pedangnya di dalam lemari. Di lain sisi, seorang pemuda tanpa busana tiba-tiba keluar dari Stonehenge. Dia pergi menuju ke sebuah toko untuk mencari bahan-bahan yang dapat memulihkan kekuatan sihirnya, yaitu darah kumbang, tulang binatang darat, dan air kencing berang-berang. Namun pemilik toko tidak memiliki bahan-bahan tersebut. Lalu dia mengambil baju pemilik toko tersebut dengan jurus sihir seperti di film-film ninja. Tapi di perjalanan, pemuda itu dihadang oleh polisi karena tidak memakai celana. Tapi pemuda itu berkata bahwa dia sengaja tidak memakai celana agar mendapatkan sirkulasi udara segar. Lalu pemuda itu pun kembali menggunakan sihirnya agar polisi bisa mengantarkannya ke suatu tempat.
Setelah sampai di tempat tujuan, pemuda itu menyadarkan polisi dan berubah menjadi burung hantu. Ternyata dia pergi ke sekolahan Alex. Dia berpura-pura menjadi murid baru bernama Martin Ambrosius Caledonensis. Coba kalian baca. Alex meminta Bidders untuk menjauhi Martin karena tingkahnya sangat aneh. Alex takut dibully oleh Lance dan Kaye karena berteman dengan Martin. Setiap hari Martin selalu memperhatikan Alex. Hingga suatu hari dosen memberitahu bahwa 4 hari lagi akan terjadi gerhana matahari. Tiba-tiba Martin panik, berkata bahwa ini adalah malapetaka. Martin berteriak memanggil nama Alexander Elliot. Dia tahu bahwa Alex telah mencabut pedang Excalibur. Dia memperingatkan bahwa akan terjadi bencana dalam waktu 4 bulan, karena Morgan akan segera kembali. Tapi Alex malah menyuruhnya pergi. Lalu Martin naik ke sebuah meja. Dengan serius, Martin mengatakan pada semua orang bahwa Alex telah mencabut pedang Excalibur. Dia meminta semua orang untuk berlutut dan setia kepada Alex. Mendengar perkataan Martin yang aneh, semua orang melempari Martin, hingga Martin terjatuh dan berubah menjadi burung hantu. Bidders merasa aneh dengan semua perkataan Martin yang terdengar sangat masuk akal. Tapi Alex malah berniat untuk mengembalikan pedangnya ke tempat semula. Singkat cerita, malah pun poek cenah. Saat Alex sedang tidur, Alex terbangun karena mendengar suara aneh dari luar. Tiba-tiba, pedang dari dalam lemari mengeluarkan cahaya. Alex pun merasa ketakutan setelah melihat monster di luar rumahnya. Monster itu masuk ke dalam rumah. Alex mencoba memberitahu ibunya, tapi ibunya menghilang. Monster itu berusaha membunuh Alex. Untungnya, Martin berhasil menyelamatkan Alex. Saat itu, Martin meminta Alex untuk menemuinya di suatu tempat. Martin pun pergi dengan berubah menjadi burung hantu. Morgana diberitahu bahwa pemilik pedang itu dilindungi oleh penyihir yang akan menjadi lebih muda seiring bertambahnya usia. Lalu Morgana membangkitkan para prajuritnya yang telah tewas di masa lalu. Di pagi hari, Alex menceritakan dari mana dia mendapatkan pedang itu dan menjelaskan semua kejadian aneh yang dialaminya. Alex merasa yang dialaminya sama seperti yang ada di dalam buku, walaupun ibunya tetap berkata bahwa itu hanyalah buku dongeng. Lalu Alex bersama Bidders pergi menemui Martin. Di sana Martin berkata, dia membutuhkan ramuan khusus untuk mengembalikan kekuatannya. Alex mengetahui bahwa dia adalah Merlin, penyihir yang ada di dalam bukunya. Merlin memperingatkan Alex bahwa mulai sekarang malam hari adalah waktu yang sangat berbahaya untuk mereka. Karena pasukan mayat hidup yang dinamakan Morles Miles akan bangkit kembali untuk menyerang mereka di malam hari. Merlin memberitahu bahwa saat mereka bangkit, maka waktu akan terhenti dan semua manusia akan hilang. Hal itu juga yang membuat ibu Alex menghilang tadi malam. Tapi hal itu tidak berlaku kepada pemilik pedang Excalibur dan orang-orang yang telah dilantik olehnya. Tapi semua akan kembali normal setelah matahari terbit. Dia juga menjelaskan bahwa mereka punya waktu 3 hari untuk menghancurkan Morgana sebelum gerhana matahari. Jika tidak, dunia akan hancur. Tapi Alex meminta agar Merlin mencari orang lain untuk menggantikannya, karena dia hanya bocil berumur 12 tahun yang tidak mungkin bisa mengalahkan Morgana. Lalu Merlin menunjukkan wujud aslinya dan memperlihatkan masa depan dunia yang hancur oleh Morgana, termasuk mereka sendiri yang menjadi budak Morgana. Melihat kejadian itu, Alex pun setuju untuk membantunya. Mereka pergi ke sebuah bangunan, tempat dia menemukan pedang Excalibur. Di sana mereka berhasil menemukan petunjuk bahwa mereka harus pergi ke Tentacle. Tidak terasa mereka ngobrol sampai matahari hampir tenggelam. Saripna cek Sundama. Tiba-tiba Lance dan Kaye datang meminta pedang Excalibur. Alex pun menancapkan pedangnya pada beton dan mempersilahkan Lance untuk mengambilnya jika mampu. Tapi Lance dan Kaye tidak mampu mencabutnya. Lalu Alex mengatakan bahwa hanya dia yang bisa mencabutnya. Dia adalah raja masa depan. Jadi jika dia mampu mencabutnya, maka mereka harus berlutut. Dan Alex akan melantik mereka menjadi kesatria. Alex pun berhasil mencabut pedangnya. Maka dengan terpaksa, Kaye pun dilantik oleh Alex. Ternyata itu hanyalah tipuan untuk merebut pedangnya. Setelah dilantik, Lance langsung merebut pedangnya. Ternyata matahari telah tenggelam sepenuhnya. Tiba-tiba muncul pasukan Morgana yang langsung menyerang mereka. Pasukan Morgana mengejar mereka sampai di jalan raya. Mereka melihat banyak mobil. Namun tidak ada satu orang pun yang mereka lihat. Mereka berusaha kabur menggunakan mobil yang ada di sana. Mereka berhasil membunuh semua monster tersebut dengan keahlian Kaye mengendarai mobil. Dan setelah itu semua kembali normal. Lance memaksa Alex untuk menjelaskan semuanya. Alex mengajak Lance dan Kaye untuk bekerja sama. Karena kebetulan, nama mereka mirip seperti cerita legenda Raja Arthur yang bersepakat dengan musuh-musuhnya untuk bekerja sama di meja bundar. Tapi itu mejanya kotak. Nah, ini baru bundar. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama, walaupun Lance hanya berpura-pura demi merebut pedang Excalibur. Di rumah, ibunya membaca surat dari Alex yang akan pergi menyelamatkan Inggris. Hal itu membuat ibunya sangat khawatir. Di lain sisi, Morgana telah terbebas dari belenggunya. Dalam perjalanan, tiba-tiba Merlin datang menemui mereka.
Merlin memberitahu bahwa mereka harus bisa menemukan pintu masuk menuju dunia bawah untuk menghancurkan Morgana nih guys. Di sana, Merlin dibuat emosi oleh Lance. Lalu, Merlin mengingatkan Lance tentang kode etik Ksatria. Mereka pun turun dari bus. Sambil ngecapruk tepugu, Merlin membawa mereka ke sebuah jalan rahasia. Tapi sebelum itu, Merlin menjelaskan tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh mereka semua. Jika satu saja dilanggar, maka mereka tidak akan mampu membunuh Morgana, yaitu menghormati yang mereka cintai, dilarang membenci, memaki, berkata kasar, atau mengganggu orang lain. Mereka semua harus berkata jujur dan tidak pernah menyerah. Jika melanggar salah satu dari aturan ini, maka misi mereka telah gagal. Singkat cerita, mereka tiba di Stonehenge. Lalu Merlin menggunakan sihirnya yang membuat mereka berteleportasi menuju Bodmin Moor. Tapi mereka masih harus berjalan 20 mil lagi untuk mencapai tujuan. Di perjalanan, Merlin menggunakan pedang dengan sihirnya untuk mempersenjatai mereka. Bidders merekam saat Merlin menggunakan sihirnya menggunakan HP, agar Bidders bisa mempelajarinya. Lalu Merlin pun menyuruh mereka untuk berlatih bertarung. Merlin menggunakan sihirnya menjadikan 4 pohon sebagai pelatihnya. Tapi saat mereka berlatih, tiba-tiba Alec dijerat oleh sihir Morgana, yang berusaha merebut pedang Excalibur. Begitu juga dengan Bidders. Lance menjadikan kesempatan itu untuk merebut pedang Excalibur. Namun, Lance malah ikut tertangkap. Merlin pun menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka, hingga kekuatan Merlin semakin melemah. Merlin pergi menjadi burung hantu. Lance tetap tidak mau mengembalikan pedang Excalibur, karena Lance merasa dia lebih hebat daripada Alex. Mereka pun pergi meninggalkan Alex dan Bidders. Tapi Bidders memutuskan untuk merebut kembali pedang Excalibur, namun berhasil dikalahkan hanya dengan sekali dorong. Alex datang untuk membela Bidders, hingga terjadilah perkelahian yang membuat pedang Excalibur patah. Mereka pun harus kebingungan. Alex mengikuti petunjuk dari bukunya untuk meminta bantuan kepada Ratu Telaga, penjaga Excalibur. Alex meminta agar Ratu Telaga mengembalikan pedang Excalibur jika memang merekalah orang yang terpilih untuk menyelamatkan Inggris. Karena tidak terjadi apa-apa, mereka memutuskan untuk bubar. Namun tiba-tiba Lance berteriak. Ternyata penjaga pedang Excalibur telah mengabulkan permintaannya. Lalu mereka pun sepakat untuk menaati peraturan etik. Singkat cerita, mereka ditolong oleh orang-orang berkuda. Tapi malam keburu datang. Seketika para pemilik kuda itu pun menghilang. Kemudian pedang Excalibur menyala. Itu artinya pasukan Morgana sudah muncul. Lalu terjadilah kejar-kejaran di dalam hutan. Kejar-kejaran terus berlangsung sampai akhirnya mereka tiba di atas jurang. Mereka pun pura-pura melompat ke bibir jurang. Hal itu membuat semua pasukan Morgana jatuh ke dalam jurang nih guys. Malam semakin poek. Mereka pun terpaksa harus tidur di bibir jurang. Di pagi hari, Alec menancapkan pedangnya di sebuah batu. Dia pergi ke rumah bibinya untuk menemui ayahnya. Namun, Alex harus menerima kenyataan pahit, karena ayahnya tidak sebaik yang ibunya ceritakan, dan tidak sehebat yang Alec bayangkan. Ayah Alec bukan seorang raja atau pahlawan, tapi hanya seorang pemabuk yang meninggalkan anak dan istrinya. Bibinya juga memberitahu bahwa buku itu bukan pemberian dari ayahnya, tapi ibunya yang membelikannya untuk Alec. Melihat Alec bersedih, Bidders kembali mencoba menghibur Alec dengan trik sulap, hingga membuat Alec kaget, karena Bidders berhasil mengadakan koin di tangan Alec. Ternyata Bidders telah mempelajari sihir milik Marlin, yang dia rekam dari HP-nya. Tiba-tiba Marlin datang memberi petunjuk tentang jalan menuju dunia bawah. Lalu mereka pergi ke tempat judi, untuk mengadakan koin hadiah sebanyak-banyaknya untuk membeli baju perang. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah bangunan. Kemudian Alec menggunakan pedangnya untuk membuka jalan menuju dunia bawah. Di sana mereka harus masuk ke sebuah terowongan, yang di dalamnya terdapat akar-akar pohon hidup. Kaya dan Bidders berhasil tertangkap oleh akar-akar tersebut. Begitu juga dengan Lance. Tapi Alec berhasil menuju tempat Morgana. Di sana teman-temannya ternyata terikat di atas tebing. Alec berhasil bertemu dengan Morgana. Tiba-tiba Morgana berubah menjadi naga dan menyerang Alec dengan semburan api. Morgana meminta Alec untuk menyerahkan pedang Excalibur. Alih-alih akan memberikan pedang tersebut, Alec langsung menghunuskan pedangnya menembus tubuh Morgana. Seketika gua itu pun runtuh. Mereka pun bergegas keluar. Merasa misinya telah selesai, Alec pun mengembalikan pedang Excalibur ke Dewi Telaga. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ternyata Morgana belum mati nih, karena ternyata Alec melanggar salah satu kode etik. Merlin datang kembali menemui Alec. Dia memberitahu bahwa misinya belum selesai. Alec tidak berhasil membunuh Morgana karena melanggar kode etik, bahwa waktu mereka hanya tersisa 6 jam lagi. Alec pun sadar, dia melanggar kode etik yang pertama, yaitu menghormati orang yang dia cintai, yaitu ibunya. Alec pun memanggil kembali pedang Excalibur di depan ibunya, yang membuat ibunya langsung percaya. Alec dan para kesatria memulai rapat meja bundar. Mereka menyusun rencana untuk melawan pasukan Morgana di sekolahan.
Mereka sadar jika hanya mereka berlima, itu tidak akan cukup untuk melawan Morgana. Mereka pun memutuskan untuk merekrut anak-anak sekolah. Marlin pun segera menghipnotis kepala sekolah agar mengumpulkan semua murid. Alec meminta seluruh murid untuk membantunya mengalahkan Morgana. Alec melantik semua murid yang ada di sana dan mempersenjatai mereka. Mereka pun mulai mempersiapkan semua jebakan. Singkat cerita, gerhana telah tiba. Ribuan pasukan berkuda Morgana datang untuk merebut Excalibur. Namun, sebagian berhasil dihabisi oleh jebakan yang telah mereka persiapkan. Merasa pasukan Morgana tidak ada habisnya, mereka pun pergi ke atap gedung sekolah untuk menggunakan rencana selanjutnya. Tiba-tiba, Morgana berubah menjadi naga, membuat semua orang menjadi panik. Akan tetapi, Bidders berhasil mengikat Morgana dengan tali. Tapi Morgana masih terlalu kuat, sehingga mereka harus bersama-sama menarik talinya. Tapi, Marlin yang dalam bentuk burung hantu terkena semburan api oleh Morgana, yang membuat Marlin harus terluka dan kehabisan kekuatannya. Untungnya, sebelumnya Alex sudah mempersiapkan ramuan untuk mengembalikan kekuatan Merlin. Merlin pun mendapatkan kembali kekuatannya, lalu menyerang Morgana dengan sihir. Melihat Morgana yang mulai melemah, Alec nekat melompat ke punggung Morgana dari atas gedung. Alec memenggal kepala Morgana dengan Excalibur. Pasukannya pun ikut hancur bersamaan dengan hancurnya Morgana. Di akhir film, Merlin mengizinkan Bidders untuk menggunakan sihirnya. Merlin mengucapkan terima kasih kepada mereka, lalu mengembalikan buku milik Alec yang telah diubah isinya menjadi kisah mereka. Kemudian, Alec mengembalikan pedang Excalibur kepada Dewi Telaga.